Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Di sini saya Alfaitun Umayalina dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan NIM 52105120005. Di sini untuk menjawab soal ujian akhir semester, saya memilih soal nomor 1 dengan pertanyaan, modernisasi adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ideal kehidupan dunia modern. Nah, apa yang dimaksud modern dan modernisasi, serta apa yang dibutuhkan oleh umat Islam agar bisa memajukan peradaban? Nah, jadi modern secara umum yakni mengacu pada sesuatu yang terkait dengan zaman atau gaya yang baru, terkini dalam hal teknologi, budaya, atau pemikiran. Contohnya arsitektur modern yang mengacu pada gaya arsitektur yang dikembangkan pada abad ke-20. Nah, kemudian dalam segi filsafat, modern dapat merujuk pada periode pemikiran yang dimulai sekitar abad ke-17 yang ditandai dengan penekanan dan rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pemisah agama dari kehidupan sosial. Nah, sedangkan kalau modernisasi adalah proses di mana masyarakat atau negara yang mengadopsi institusi, norma, dan teknologi baru yang seringkali dianggap sebagai bagian dari perkembangan ke arah yang lebih maju atau modern. Misalnya, modernisasi ekonomi mengacu kepada pengembangan industri dan teknologi di negara-negara berkembang. Jadi, modern seringkali mengacu pada suatu yang berkaitan dengan saat ini atau periode sejarah tertentu yang dipandang sebagai zaman baru. Sementara itu, untuk modernisasi adalah proses di mana perubahan ini terjadi atau diimplementasikan dalam masyarakat atau institusi. Nah, kemudian untuk memajukan peradaban, umat Islam perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama, pendidikan. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan inklusif yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan keahlian teknis serta nilai-nilai moral dan etika Islam. Kemudian, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah inovasi dan teknologi, yaitu mendorong inovasi dalam berbagai bidang termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi agar dapat bersaing secara global. Selanjutnya, keadilan sosial. Nah, dalam keadilan sosial ini bisa dengan membangun masyarakat yang adil dan inklusif, menghormati hak asasi manusia, serta mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kemudian, pengembangan ekonomi, yaitu mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, mengedepankan kewirausahaan, investasi, dan kerjasama internasional. Kemudian ada kemajuan budaya dan seni, yaitu dengan melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan seni Islam, serta mempromosikan keragaman budaya. Selanjutnya, kepemimpinan yang berkualitas, yaitu memiliki pemimpin yang berintegritas, visioner, dan mampu memajukan kepentingan umat secara keseluruhan. Kemudian, pemahaman agama yang benar. Nah, di sini dianjurkan agar memiliki pemahaman yang mendalam dan benar terhadap ajaran Islam, serta mampu mengaplikasikannya dalam konteks modern. Selanjutnya, kolaborasi antar umat. Dalam hal ini, kolaborasi antar umat yaitu mendorong kerjasama antar umat beragama dan lintas budaya untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut,
umat Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam memajukan peradaban global secara positif dan berkelanjutan. Nah, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.